Salam, selamat pagi. Mari kita kembali lagi untuk belajar tentang firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-18. Sebelumnya kita mulai, kita berdoa dulu pada Bapa kita. Bapa, kami mengucap syukur atas segala berkat kasih karunia-Mu yang besar dalam hidup kami, Tuhan. Hamba-Mu ini mau kembali lagi belajar menggali kebenaran-kebenaran dan kemauan-Mu, Tuhan. Biarlah kami mampu mengerjakan dalam dunia ini, Tuhan, demi kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami, buka pemikiran-pemikiran kami, Tuhan. Biarlah kami mengerti apa yang Kau mau, apa yang Kau hendaki dalam hidup kami, Tuhan. Kuserahkan segala doa pemohon ini dalam kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Jadi kita baca dulu kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana Dia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang kedadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Kita lanjut yang ke ayat 11 perikop bawahnya. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah oleh kedua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain duduk sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakan kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria." Berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria
Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tahu perikopnya apa tentang kebangkitan. Satu hal yang bisa kita petik dari perikop ini apa? Yang pertama, itu salah satu penggenapan janji Tuhan, di mana Yesus akan mati di kayu salib, pada hari ketiga bangkit dari antara mati dan naik ke surga. Dan penggenapan itu di sini ialah salah satunya kebangkitan itu. Tapi murid-murid semuanya belum tahu bahwa Yesus akan mati dan bangkit, karena mereka belum mengerti tentang isi kitab suci. Sekarang gimana respon tentang murid-murid Yesus dan Maria Magdalena? Maria Magdalena dari pagi-pagi benar, masih petang, dia sudah menjenguk kubur Yesus. Dulu seorang pelacur yang diselamatkan Tuhan, tapi hatinya luar biasa dalam perubahan hidupnya. Dia tidak mau kehilangan Tuhan dalam hidupnya, di dalam perjalanan dia bertobat. Walaupun kenyataan di depan mata Tuhan Yesus meninggal dikubur, dia tetap setiap hari berkunjung dalam kubur itu. Dia tidak mau kehilangan orang yang pernah menolong dia. Tapi beda dengan murid-murid. Murid-murid setiap hari berkumpul sama Tuhan, diberi banyak sekali kebenaran-kebenaran yang diberikan. Tapi di waktu Tuhan meninggal, seakan-akan semua selesai, seakan-akan gak punya harapan. Jadi kebangkitan Kristus itu juga suatu harapan. Di mana kekristenan kalau Tuhan Yesus tidak bangkit? Apakah ada kekristenan di dunia ini? Orang sudah tidak percaya dengan kita karena tidak ada penggenapan. Makanya kebangkitan itu suatu yang luar biasa. Itu salah satu penggenapan dari janji-janji Tuhan pada kita melalui nubuat-nubuatan Nabi. Tapi yang paling terpenting, gimana respon kita di waktu kita meninggalkan Tuhan. Bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Apakah kita seperti Maria Magdalena, apa seperti murid-murid yang selalu ingin sekali dekat dengan Tuhan? Itu yang dilakukan Maria Magdalena. Beda dengan yang dilakukan si Simon Petrus dan kawan-kawan. Tuhan sudah tidak ada, ya udah selesai. Ada kabar Tuhan hilang aja, tidak ada sukacita yang luar biasa, ya masih nyantai-nyantai lah. Tapi Maria Magdalena menangis, terus mencari di mana Tuhan itu. Itu respon yang paling bagus.
kita harus selalu menangis untuk mencari Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan seringkali meninggalkan kita ini dengan perbuatan-perbuatan dosa, dengan hal-hal yang duniawi. Seringkali kita meninggalkan Tuhan. Mari saudara-saudara, kita belajar percaya dengan apa yang telah Tuhan firmankan, apa yang telah Tuhan janjikan. Jangan sampai kita keluar dari janji-janji itu. Tuhan berjanji selalu menggenapi. Sesukar apapun itu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan kita cepat kendur iman kita dengan hal-hal yang mungkin menghimpit kita. Kalau murid-murid ini yang menghimpit siapa? Ya karena Tuhan meninggal itu. Dia kehilangan harapan. Karena dia tidak tahu arti dari kitab suci. Kalau kita yang masih hidup ini, kita sudah tahu semua arti apa yang tertulis dalam kitab suci, janji-janji ini. Jadi jangan sampai kita kehilangan harapan, jangan sampai kita keluar dari firman Tuhan. Mari kita terus gali firman Tuhan, terus kita lakukan apa yang dimau Tuhan, dan percaya saja. Dengan percaya pasti ada perubahan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk perikop ini. Kita harus belajar seperti Maria Magdalena. Jangan melihat masa lalu. Masa lalu kita banyak yang salah. Masa lalu kita banyak yang dosa. Yang penting kita melihat masa depan, di mana Tuhan menuntun kita ke jalan-jalannya yang benar. Terima kasih. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucapkan syukur atas segala berkat kasih karunia-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Bimbingan-Mu, tuntunan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hamba-Mu berterima kasih, hamba-Mu bersyukur sekali Engkau berkenan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kucurahkan segala doa permohonan ini dalam kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa. Amin.